Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya mengambil layanan dampak handphone dalam bermain game bagi anak SD, yaitu untuk memahami dampak positif dan negatif bermain handphone atau media sosial. Tugas ini saya kerja untuk memenuhi ulangan tengah semester saya pada mata kuliah BK PAUD dan SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftauliana dengan NIM 210404502048 dari BK kelas C angkatan 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Berbicara tentang handphone, perlu kita ketahui apa handphone itu terlebih dahulu. Handphone atau telepon genggam adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon viset atau lain, sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana atau portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon atau menggunakan kabel. Sejarah perkembangan handphone. Teknologi handphone pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April tahun 1973 di komunitas bisnis telepon bergerak, mengingatnya sebagai hari lahirnya handphone. Saat itu, untuk pertama kalinya pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak portable dilakukan. Yang pertama kali mencobanya adalah Martin Cooper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola, yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon tetap atau visit phone. Handphone atau Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kg dengan ukuran tinggi 33 cm. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu juga waktu sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telepon bergerak. Adapun fungsi handphone itu adalah, saat Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan atau modernisasi. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Handphone pun memiliki dampak, yaitu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif handphone itu yang pertama, mempermudah komunikasi, yang kedua menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan yang ketiga itu memperluas jaringan persahabatan. Kemudian ada pula dampak negatif bagi handphone, yaitu yang pertama mengganggu perkembangan anak, yang kedua efek radiasi, yang ketiga rawan terhadap tindak kejahatan, dan yang keempat itu pemborosan. Nah, tentang layanan yang saya ambil yaitu mengganggu perkembangan anak, terutama bagi anak SD yang bermain game. Anak seringkali lupa waktu jika telah bermain handphone. Kadang dia lebih banyak mengeluarkan waktunya itu bermain game dibandingkan belajar di dalam kelas, sehingga masalah ini memperhambat kegiatan belajarnya di sekolah karena mereka sudah berfokus kepada gamenya dan sudah candu kepada gamenya. Maka dari masalah itulah kita membutuhkan pencegahan. Adapun cara pencegahannya yaitu yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut pornografi dengan pornografi. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah
atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga itu cara pencegahannya, ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Dan yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Yang kelima, menghindari mengakses situs porno ataupun mendownload konten-konten porno dari handphone tersebut. Yang keenam, menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja. Yang ketujuh, memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Dan yang kedelapan, memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan. Baik, mungkin itu saja materi layanan yang dapat saya sampaikan tentang dampak handphone dalam bermain game kepada anak SD. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.